Shalom Bapak Ibu, welcome back to Missions and Prayer House. Praise God, we are so blessed to be back in the house of God. Praise God, puji Tuhan, haleluya. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan yang Maha Kudus. Kita akan menyembah dan memuji Tuhan kita yang ajaib, haleluya. Kita siapkan hati, kita berdoa. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan di tempat maha tinggi, di tempat tersembunyi. Hosana di tempat maha tinggi. Kami berikan semua hormat, pujian dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Bapa di surga, kembali lagi kami datang di hadirat-Mu yang kudus pada hari ini Bapa. Kami datang karena kami patut untuk bersekutu dengan Engkau. Kami patut untuk menyembah-Mu dan memuji-Mu. Engkau Tuhan yang layak untuk disembah dan dipuji. Engkau Raja di atas segala raja yang patut untuk disembah dan dipuji untuk selama-lamanya. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Kami memuji kebesaran-Mu Bapa. Haleluya. Bapa, kami mau serahkan kebaktian mission yang di dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang bertata di atasnya, dan Tuhan yang bersemayam di dalamnya, dan Tuhan yang bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman. Terima kasih Bapa, ampuni kami Bapa atas dosa dan kesalahan kami Bapa, pelanggaran-pelanggaran kami. Kami mohon belas kasihan-Mu dan kemurahan-Mu Bapa untuk mengampuni kami semua. Terima kasih Bapa, Tuhan kuduskan kami, Tuhan bersihkan kami Bapa. Dan Tuhan layakkan kami untuk boleh datang menghampiri tahta-Mu yang maha kudus. Terima kasih Bapa, Tuhan penuhi dengan hadirat-Mu. Kami mau serahkan Bapa jam-jam kebaktian mission hanya di dalam tangan. Haleluya, haleluya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita angkat pujian. Bapa, ku persembahkan tubuhku.
Bapa yang baik, kami menyembah-Mu, sebab Kau-lah yang terima hormat, terima pujian, kemuliaan hanya bagi-Mu, hanya untuk-Mu, Tuhan Yesus. Benar Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa, kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa, kami siap untuk memuji dan meninggikan Tuhan di tempat maha tinggi, di tempat tersembunyi. Hosana di tempat maha tinggi. Kami berikan semua hormat, pujian, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Siap memuji Tuhan? Haleluya. Pengharapanku hanya Yesus saja, yang mati atas Golgota. Dia gembala jiwaku yang sungguh. Yesus Dia harapanku. Yesus harapan jiwaku. Yesus pelepas dosaku. Dia pohon selamat dan kemenanganku. Yesus Dia harapanku. Dia pembelaku dalam pencobaan. Bebaskan dengan kuasa-Nya. Ku ditegakkan kokoh bagai karang. Yesus Dia harapanku. Yesus harapan jiwaku. Yesus pelepas dosaku. Dia pohon selamat dan kemenanganku. Yesus Dia harapanku. Ia menyediakan bagiku di surga tempat yang indah dan tenang. Sungguh bahagia kau percaya Dia. Yesus Dia harapanku. Yesus harapan jiwaku. Yesus pelepas dosaku. Dia pohon selamat dan kemenangan.
jiwaku. Amin. Amin. Praise God. Haleluya. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Your grace and mercy brought me through. I'm living each moment praise you too. Your grace and mercy brought me through. Your grace and grace and mercy running after me. We worship you. We give you praise. We praise your name. The name above every name, the name of Jesus Christ, my Savior, the Son of the living God, the King of kings, the Lord of lords, the Almighty God. We worship you, Jesus Christ, my Savior. We worship you. Kami
Benar Tuhan, kami menyembah-Mu Bapa, sebab Engkau layak Bapa untuk disembah dan dipuji. Terima kasih Bapa untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami pada hari ini Bapa. Kami mau serahkan Bapa jam-jam pemberitaan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan yang bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu Bapa. Dan Tuhan penuhi terus hamba-Mu dengan hikmat-Mu Bapa. Hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Bapa. Hamba-Mu penuh dengan segala kekurangan dan keterbatasan Bapa. Tetapi Engkau Tuhan yang tidak terbatas. Engkau Tuhan yang melampaui segala akal, yang akan terus menolong kami, menolong hamba-Mu untuk memberitakan kebenaran firman-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Kami siap Bapa untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan penuhi dengan hadirat-Mu Bapa. Dan Tuhan yang ambil alih, Tuhan yang beracara, dan Tuhan yang mengajar kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan waktu ke depan hanya di dalam tangan-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Shalom Bapak Ibu, welcome back to Missions and Prayer House. Praise God, we are so blessed to be back in the house of God. Praise God, puji Tuhan. Haleluya, senang sekali kita boleh datang lagi bersama-sama di rumah Tuhan hanya untuk menyembah dan memuji Tuhan kita yang ajaib. Amin. Dia Tuhan yang dahsyat, Dia Tuhan yang luar biasa, Dia Tuhan Allah yang perkasa, Dia Allah yang berkuasa, Dia Allah yang maha kuasa di atas segala-galanya. Amin. Haleluya. Gimana kabarnya Bapak Ibu? Pasti semua ada dalam keadaan baik-baik saja atau luar biasa, karena Tuhan kita yang luar biasa. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Tidak terasa waktu begitu cepat berlalu. Kita sudah berada di bulan Oktober ya, di bulan yang ke-10 ya, di tahun 2025. Tidak terasa ya, begitu cepat waktu berlalu. Tetapi Tuhan kita dahsyat. Tuhan kita luar biasa, Tuhan kita ajaib. Amin. Haleluya. Baik, hari ini kita mau belajar sama-sama kebenaran firman Tuhan yang diambil dari kitab Perjanjian Baru. Dari kitab Perjanjian Baru, yaitu kitab Injil Yohanes pasal yang ke-15. Injil Yohanes pasal yang ke-15, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-8. Jadi kita mau bacakan sama-sama Injil Yohanes, kitab Injil Yohanes pasal yang ke-15, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-8. Kita mau bacakan sama-sama dan Tuhan yang akan bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Nya. Amin. Puji Tuhan. Baik, mari kita sama-sama siapkan hati dan pikiran kita. Kita membuka hati kita lebar-lebar agar firman Tuhan boleh masuk ke dalam lubuk hati kita yang paling dalam. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Kita akan bacakan, silakan dibaca. Puji Tuhan. Yohanes 15 ayat 1 sampai ayat 8. Ayat 1, Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah penguasanya. Ayat 2, Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Ayat 3, Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Ayat 4, Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ayat 5, Akulah pohon anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku,
dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuah apa-apa. Ayat 6. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ayat 8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Amin. Puji Tuhan, praise God. Kita mau bacakan lagi ini bagaimana Rasul Yohanes ya, dia menuliskan kitab ini di mana kita harus berbuah-buah di dalam roh dan kebenaran, karena itulah yang dikehendaki Bapa di surga. Kita harus menjadi anak-anak, anak Allah, anak Allah yang berbuah di dalam roh dan kebenaran. Jadi kita harus menjadi orang-orang yang bertumbuh dewasa di dalam roh dan kebenaran. Kita bacakan lagi ayat yang pertama. Puji Tuhan. Ayat pertama, akulah pokok anggur yang benar, Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakkulah pengusahanya. dan Bapakkulah pengusahanya. Ya, luar biasa. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Ini ya, Tuhan Yesus katakan akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Artinya Tuhan Yesus adalah pokok anggur yang benar. Dia adalah di mana pertumbuhan, kita mendapatkan pertumbuhan yang benar ya, karena dia adalah pokok anggur yang benar dan Bapa di surga adalah pengusahanya ya. Jadi Bapa di surga yang sumber pertumbuhan itu, dia sumber pertumbuhan di dalam roh dan kebenaran ya. Nah, kita mau bacakan lagi di ayat yang pertama. Akulah pokok anggur yang benar, Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. dan Bapakkulah pengusahanya. Ya, Bapakkulah pengusahanya. Di mana Tuhan Yesus katakan akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Artinya Tuhan Yesus adalah sumber segala-galanya, sumber pertumbuhan itu ya, sumber kebenaran. Pokok anggur yang benar yaitu sumber kebenaran, sumber pertumbuhan di dalam roh dan kebenaran. Nah, kita teruskan lagi ke ayat yang berikut. Ayat 2, setiap ranting padaku yang tidak berbuah, Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang tunggu. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya ya. Di situ di ayat 2 dikatakan di sana, setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya. Jadi artinya setiap orang yang tidak berbuah ya di dalam roh dan kebenaran ya akan disingkirkan. Dipotong itu artinya disingkirkan ya. Tuhan bicara ini gambaran, ini hanya ilustrasi dari Tuhan di mana ranting yang tidak berbuah padanya akan potongnya artinya disingkirkan ya, ditiadakan. Lalu teruskan lagi. Dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Jadi setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Jadi ranting yang tidak berbuah, Tuhan Yesus katakan, kita bacakan lagi ayat yang kedua. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Jadi di ayat pertama tadi Tuhan Yesus adalah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Lalu di ayat yang kedua ya, setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya ya. Jadi Tuhan Yesus berkatakan ini, dia berikan gambaran ya kepada kita di mana setiap ranting ya, setiap orang yang tidak berbuah, setiap jiwa yang tidak berbuah di dalam roh dan kebenaran, maka dia akan disingkirkan ya, dia akan dibuang. Artinya disingkirkan, dipotong, disingkirkan ya.
lalu setiap ranting yang berbuah dibersihkannya. Artinya setiap jiwa yang sudah berbuah, artinya yang berbuah dikatakan di ayat yang kedua, dibersihkannya, artinya masih dibersihkan oleh Tuhan ya, karena yang berbuah pun masih ada kotoran-kotoran ya di sekitarnya. Artinya di sekitar, di dalam hidup kita itu masih ada kerikil-kerikil kecil ya, artinya pasir-pasir ya, kotoran-kotoran yang masih harus dibersihkan oleh Tuhan. Jadi kalau saudara lihat ada buah ya di ranting pohon ya, kalau saudara melihat misalnya ada pohon mangga atau pohon apel ya, atau pohon jeruk, itu kan saudara bisa lihat di ranting-ranting itu buahnya ada di ranting-ranting pohon ya, dan di samping ranting-ranting pohon, di samping buah-buah itu pasti ada seperti seperti duri-duri ya begitu. Jadi itu sama saja dikatakan, diberikan gambaran di ayat yang kedua, yang berbuah pun masih harus dibersihkan ya, supaya dia lebih berbuah lagi, artinya dia lebih banyak berbuah ya. Karena kalau tidak dibersihkan yang sudah berbuah, ranting yang sudah berbuah, itu tetap dia akan hanya berbuah seperti itu, dia tidak berbuah lebih banyak lagi, artinya dia tidak bertumbuh lebih banyak lagi, artinya dia tidak bisa mengembang, bertumbuh di dalam roh dan kebenaran lebih banyak lagi atau lebih luas lagi. Itu yang diartikan dan diberikan gambaran lewat ilustrasi ini di ayat yang kedua ya. Jadi saudara, di ayat yang kedua dikatakan kita harus bertumbuh ya, karena setiap ranting yang tidak bertumbuh akan dipotong, artinya akan disingkirkan, dan setiap ranting yang berbuah akan tetap dibersihkan supaya dia lebih banyak berbuah. Jadi saudara dan saya harus bertumbuh dewasa di dalam roh dan kebenaran, artinya karakter kita ya, kelakuan kita itu harus tetap dibersihkan, dibentuk oleh Tuhan ya, karena kalau tidak kita tidak bisa berbuah lebih banyak lagi ya. Nah, kita teruskan ke ayat yang ketiga. Ayat ketiga, kamu memang sudah bersih. Kamu memang sudah bersih dikatakan di sana. Karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Jadi di ayat yang ketiga dikatakan di sana, kamu memang sudah bersih karena firman yang kukatakan kepadamu. Jadi dengan arti kata, kamu memang sudah bersih itu Tuhan katakan ya, kita memang sudah bersih karena firman yang Tuhan sudah katakan atau Tuhan sudah berikan kepada kita firman-Nya. Oleh sebab itu Tuhan katakan kita memang sudah bersih. Kamu sudah bersih, tetapi masih harus ada penolong terus ya. Walaupun kita sudah bersih karena firman yang Tuhan sudah katakan kepada kita, kita harus tetap dibawa untuk bertumbuh lebih lagi dan lebih lagi. Jadi bacakan lagi ayat yang ketiga. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Kamu memang sudah bersih karena firman yang kukatakan kepadamu ya. Jadi sudah jelas ya Bapak Ibu, di mana di ayat yang ketiga dikatakan kamu memang sudah bersih karena firman yang kukatakan kepadamu. Jadi di ayat yang kedua tadi ya, buah yang sudah bersih pun masih harus dibersihkan ya. Tetapi di ayat yang ketiga, kamu memang sudah bersih karena firman yang kukatakan kepadamu. Nah, kita teruskan lagi ke ayat yang berikut. Ayat 4. Tinggallah di dalam aku. Tinggallah di dalam aku. Dan aku di dalam kamu. Dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau ia tidak tinggal pada pokok Kalau anggur. ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah. Demikian juga kamu tidak berbuah. Jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Jadi kita bacakan lagi. Tinggallah di dalam aku. Tinggallah di dalam aku, Tuhan katakan di sana. Dan aku di dalam kamu. Dan aku di dalam kamu. Jadi artinya Tuhan katakan kita harus tinggal di dalam Tuhan ya. Dan aku di dalam kamu. Jadi tadi di ayat yang ketiga dikatakan ya, kamu memang sudah bersih karena firman yang kukatakan kepadamu. Oleh sebab itu di ayat yang berikut dikatakan tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Jadi kita harus tetap tinggal di dalam Tuhan, artinya tetap bersekutu dengan Tuhan. Itu artinya tinggal di dalam Tuhan.
kita harus tetap bersekutu dengan Tuhan. Kita harus tetap berbakti kepada Tuhan. Kita harus tetap beribadah kepada Tuhan. Itu yang diartikan dari gambaran firman dari ayat ini ya. Dikatakan kita harus tetap tinggal di dalam Dia dan Dia tinggal di dalam kita. Jadi Tuhan Yesus pun akan tetap tinggal di dalam kita. Karena Tuhan Yesus akan terus memimpin kita. Ya, di saat Dia tinggal di dalam kita, Dia yang akan terus memimpin kita di setiap langkah kita. Lalu dikatakan lagi, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari sama dirinya sendiri. sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Itu ya. Jadi Tuhan katakan sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Artinya pohon itu, ya, ranting itu tidak akan berbuah dari dirinya sendiri. Dia harus melekat kepada pohon itu, ya, kepada batang pohon itu. Jadi ranting itu bisa berbuah. Sama Tuhan katakan kita harus tetap melekat kepada Tuhan, tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita, maka kita tetap akan terus berbuah. Lalu dikatakan lagi, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, ya, demikian juga kamu tidak berbuah. Demikian juga kamu tidak berbuah Jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Jadi Tuhan berikan perumpamaan, ya, ilustrasi, gambaran tentang jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku, kamu juga tidak akan berbuah, ya. Jadi Tuhan memberikan contoh artinya tentang ranting yang berbuah, ya. Tuhan berikan contoh di mana kalau kita tidak tinggal di dalam Tuhan, maka kita tidak akan bertumbuh, sama seperti ranting itu tidak tinggal di dalam pokok anggur, maka ranting itu tidak akan berbuah, ya, Tuhan katakan. Lalu sama seperti kamu, kalau kamu tidak tinggal di dalam aku, Tuhan katakan, ya, maka kita juga tidak akan berbuah. Nah, kita teruskan lagi ke ayat yang berikut. Ayat 5, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya, ya. Jadi Tuhan katakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Artinya Tuhan katakan, akulah pokok anggur, itu Tuhan adalah pohon kebenaran itu, Tuhan adalah pohon kehidupan itu, dan kamu ranting-rantingnya. Jadi kita itu adalah cabang, ya. Ranting-ranting itu cabang-cabang pohon, dan Tuhan itu adalah pohon kebenaran, pohon kehidupan itu, dan kita tinggal di dalam pohon kebenaran itu, pohon kehidupan itu, ya. Lalu bacakan lagi di ayat yang kelima. Barang siapa tinggal di dalam aku, Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. ia berbuah banyak, Tuhan katakan. Sebab di luar aku kamu Sebab tidak di dapat berbuah sebab di apa- luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi Tuhan katakan di ayat yang kelima, kita membacakan lagi. Akulah pokok anggur Akulah pokok anggur yang dan kamulah ranting-rantingnya. akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Lalu Barang siapa tinggal di dalam aku, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. ia berbuah banyak, ya, saudara. Jadi Tuhan katakan barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Lalu Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat sebab di apa-apa. luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi saudara sudah jelas, ya, di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa, ya. Jadi kita harus tetap tinggal melekat di dalam Tuhan, bersekutu dengan Dia, menyembah Dia, memuji Dia, ya, berkomunikasi dengan Tuhan, ya. Harus punya waktu dengan Tuhan. Itulah yang dikatakan oleh Tuhan, ya. Kita harus tetap tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita, agar kita tetap bertumbuh dewasa, berbuah, dan buah itu banyak, ya. Jadi kita harus tetap tinggal di dalam Tuhan. Itu gambaran dari ayat-ayat ini. Nah, kita teruskan lagi ke ayat yang berikut. Ayat 6, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting ia dibuang keluar yang menjadi kering. seperti ranting yang menjadi kering, Kemudian dikumpulkan orang dan kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api dan lalu dibakar. dicampakkan ke dalam api lalu dibakar, ya. Di ayat yang ke-6 kita bacakan lagi. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, Tuhan Yesus katakan, ia dibuang keluar seperti ranting ia menjadi dibuang kering.
ia dibuang keluar seperti ranting yang kering ya. Jadi barang siapa tidak tinggal di dalam Tuhan, dia katakan di sana, ia akan menjadi seperti ranting yang kering ya. Lalu kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jadi saudara, ini sudah diberikan contoh lagi di dalam ayat yang ke-6, di mana Tuhan Yesus katakan ya, jadi kita harus tetap tinggal di dalam Tuhan ya, dan Tuhan di dalam kita. Karena dari situ pertumbuhan yang akan dilihat oleh Tuhan ya. Tuhan akan membawa kita bertumbuh dewasa, bertumbuh di dalam roh dan kebenaran, berbuah di dalam roh dan kebenarannya. Jadi di ayat yang kelima, ke-6 pun sudah dikatakan di sana ya. Nah, kita teruskan lagi ke ayat yang berikut. Ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Ya, jadi luar biasa. Di ayat yang ke-7 kita bacakan lagi. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, ini Tuhan Yesus katakan lagi, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, ini Tuhan Yesus katakan lagi, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Ya, saudara, luar biasa. Kalau kita tetap tinggal di dalam Tuhan ya, dan firman-Nya tinggal di dalam kita, maka kita boleh minta apa saja yang kita kehendaki. Firman Tuhan katakan di sana, maka kita akan menerimanya. Jadi saudara, luar biasa ya, ini firman Tuhan di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-15 ya. Luar biasa ya, Tuhan berbicara di dalam firman-Nya lewat Rasul Yohanes ya. Betapa luar biasa, betapa indahnya di saat kita menjadi anak-anak Allah yang bertumbuh dewasa, bertumbuh di dalam roh dan kebenaran. Maka Tuhan yang akan terus menyertai kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita, karena Dia tahu kita tetap tinggal melekat, bersekutu dengan Dia. Kita tidak pernah menjauhkan diri dari Tuhan. Kita tidak pernah mau meninggalkan Tuhan. Kita tetap mau setia dan taat kepada Tuhan sampai Ia kembali. Itulah gambaran yang diberikan oleh ayat-ayat ini. Di sana dikatakan pertumbuhan itu datang dari Tuhan. Tuhan adalah pokok anggur yang benar. Dia adalah pokok, Dia adalah pohon kehidupan itu. Dia adalah pohon kebenaran, pohon kehidupan itu. Pertumbuhan hanya datang dari Tuhan. Oleh sebab itu kita harus tetap melekat, tinggal berkomunikasi terus dengan Tuhan di setiap hari, di setiap saat, di setiap waktu. Ya, itu luar biasa. Kita harus menjadi anak-anak Allah yang mengasihi Dia dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap kekuatan kita. Nah, kita teruskan lagi ke ayat yang berikut. Ayat 8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Tuhan Yesus katakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Amin. Kita bacakan lagi ayat yang ke-8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Tuhan Yesus katakan, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Artinya, di dalam semua ini, apa yang Tuhan Yesus sudah ajarkan kepada kita, kepada saudara, kepada mereka juga di sana pada saat itu, dalam hal ini Bapakkulah, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Tuhan Yesus katakan, lewat semua ini Bapakku dipermuliakan. Karena setiap pengajaran yang Tuhan Yesus sudah berikan lewat ayat-ayat ini, itu kemuliaan itu hanya harus tetap kembali kepada Bapa di surga. Ya, kita harus tetap kembalikan semua itu karena Tuhan Yesus katakan, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Lalu, yaitu jika kamu berbuah banyak, Tuhan katakannya,
Dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Kamu adalah murid-muridku, ya. Luar biasa Tuhan Yesus katakan, ya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, jikalau kamu berbuah banyak. Jadi Tuhan Yesus menghendaki kita untuk tetap berbuah banyak, ya. Kita harus berbuah banyak. Artinya berbuah banyak itu bicara buah yang lebat. Buah banyak itu bicara tentang buah yang lebat. Saudara tahu kalau kita pergi ke farm gitu ya, atau ke tempat-tempat petani itu kan kita bisa lihat buah-buah itu, pohon itu buahnya begitu lebat, begitu banyak, ya. Waduh, luar biasa kalau kita lihat, waduh itu buah banyak benar. Nah, itu yang diartikan oleh Tuhan Yesus, diberikan gambaran lewat pohon-pohon yang berbuah banyak. Kita harus berbuah banyak, ya. Karena Tuhan Yesus katakan, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, jikalau kamu berbuah banyak. Jadi jadi ada artinya. Tuhan katakan jikalau kita, artinya kita harus berbuah banyak, ya. Karena di saat kita berbuah banyak, ya, maka kita disebut adalah murid-muridnya. Kita bacakan lagi ayat 8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Lalu jika kamu berbuah banyak. Dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Ya, jadi sudah jelas, saudara. Tuhan Yesus katakan kita harus berbuah banyak, ya. Dan ya, jadi kita harus berbuah banyak, artinya kita harus bertumbuh dewasa. Kita harus lebih bertumbuh dewasa lagi. Bukan hanya seperti apa yang kita pernah bertumbuh, kita hanya seperti itu saja. Tidak, kita harus lebih lagi. Artinya harus banyak perubahan, banyak pembaharuan. Di setiap hari itu harus ada progres, ya. Pertumbuhan itu bicara progres. Kita harus ada progres di setiap hari. Jadi karakter kita itu, kehidupan kita itu harus ada perbedaan. Jadi tidak sama seperti itu terus menerus. Itu yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus. Jikalau kamu berbuah banyak, ya. Jadi Tuhan katakan jikalau kamu, yaitu jikalau kamu berbuah banyak, ya. Itu Tuhan Yesus maksudkan kita harus tetap bertumbuh dewasa. Berbuah banyak itu bertumbuh lebih dan lebih lagi. Artinya kita harus menjadi orang-orang yang dewasa di dalam kerohanian kita. Kita tidak bisa menjadi bayi rohani terus-menerus sampai Tuhan kembali. Kita harus berubah, harus ada pembaharuan, perubahan hidup di setiap hari. Itu dinamakan progres di setiap hari, ya. Jadi ada perubahan-perubahan sedikit demi sedikit. Pasti mesti ada perubahan. Tidak mungkin kita hanya tetap seperti itu atau tinggal seperti itu. Jadi menjadi orang-orang yang membosankan terus gitu, menjadi orang-orang yang menjengkelkan. Kita harus ada perubahan, pembaharuan. Itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Maka kamu adalah murid-muridku, dia katakan di sana, ya. Kalau kita berbuah banyak, maka kamu akan menjadi murid-muridku. Ya, jadi Tuhan katakan kita akan menjadi anak-anaknya, menjadi anak-anak Allah, menjadi murid Tuhan. Karena kita berbuah banyak, kita menjadi orang-orang yang bertumbuh di dalam roh dan kebenaran. Kita menjadi orang-orang yang membawa pertumbuhan yang lebih dan lebih lagi, lebih luas, artinya lebih dan lebih lagi, yaitu pertumbuhan di dalam roh dan kebenaran. Semakin luas, semakin besar, semakin dimurnikan, semakin mulia di hadapan Tuhan. Jadi Tuhan melihat kita bertumbuh dewasa di dalam roh dan kebenaran, di dalam kehidupan kita di setiap hari. Artinya karakter kita itu diubahkan, karakter kita dibaharui oleh Tuhan. Karena kita tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita. Jadi kita harus tetap melekat, bersekutu dengan Tuhan, ya. Jangan kita menjauh dari Tuhan, tetapi kita justru lebih mendekat lagi kepada Tuhan, agar kita boleh diubahkan, kita boleh dibaharui, dan hidup kita boleh menjadi orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan, menjadi orang-orang
yang berkenan kepada Tuhan. Karena itulah yang dikehendaki Bapa di surga. Kita harus menjadi anak-anak Allah yang demikian, bukan menjadi anak-anak Allah yang menjengkelkan Tuhan, ya, yang membuat Tuhan marah. Tetapi kita mau menjadi anak-anak Allah yang menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkenan kepada Tuhan. Karena tujuan kita bukan untuk menyenangkan manusia, tetapi tujuan kita untuk menyenangkan hati Bapa di surga. Itulah rencana Allah yang besar. Ya, itulah rencana Tuhan yang besar bagi umat manusia, bagi saudara dan saya, bagi setiap keluarga, bagi setiap jiwa, bagi setiap orang-orang yang mau datang mencari Tuhan dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara dan saya harus tetap ingat bahwa Tuhan Yesus tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia akan tetap terus menemani kita. Karena Dia tahu tidak gampang hidup di muka bumi, di atas muka bumi ini penuh dengan tantangan, penuh dengan rintangan, penuh dengan segala macam kejahatan, ya, segala macam dosa-dosa yang mau menggoda kita, mengganggu kita, untuk menjatuhkan kita. Tetapi kita harus tetap kuat di dalam Tuhan, tetap pegang firman-Nya, karena firman Tuhan yang membawa kita tetap kuat, dan kita tetap mau melekat dan tinggal bersama dengan Tuhan, yaitu bersekutu dengan Dia di dalam kehidupan kita di setiap hari. Kita tidak mau hidup tanpa Tuhan, kita mau hidup dengan Tuhan. Dengan Tuhan artinya di muka bumi ini, selama kita masih ada di atas muka bumi ini, kita mau hidup tetap bersama dengan Tuhan, yaitu tinggal di dalam Dia dan Tuhan tinggal di dalam kita. Amin. Inilah kebenaran firman Tuhan pada hari ini lewat Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8, di mana Rasul Yohanes yang sudah dipakai oleh Tuhan luar biasa untuk menuliskan kitab ini, ya, luar biasa. Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita ajaib, dan Tuhan kita itu luar biasa. Dia yang sudah memakai orang-orang rasul-rasul, para nabi, para rasul, ya, di sana, ya, dikatakan di dalam firman-firman-Nya, Tuhan sudah memakai nabi-nabi dan rasul-rasul dan begitu banyak orang-orang, murid-murid Tuhan itu yang sudah dipakai oleh Tuhan luar biasa. Dan itu pun saat ini terjadi kepada kita. Tuhan mau memakai saudara dan saya, Tuhan mau memakai Bapak Ibu, asal kita mau bersedia dipakai oleh Tuhan. Kalau kita tidak mau buka hati, tidak mau bersedia dipakai oleh Tuhan, maka Tuhan tidak bisa memakai kita, karena Tuhan tidak bisa memaksa kita. Tuhan memberikan kita kebebasan untuk memilih, tetapi kita harus memilih yang terbaik, yaitu memilih kehidupan. Jangan sampai kita memilih kematian, yaitu kebinasaan. Kita mau memilih kehidupan, yaitu keselamatan. Oleh sebab itu, saudara dan saya harus tetap maksudnya membawa firman Tuhan itu kepada orang-orang yang memerlukan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, agar mereka pun boleh diselamatkan. Jadi firman Tuhan diberikan kepada orang-orang yang memerlukan, karena mereka pun perlu mendengarkan firman itu, bukan cuma kita. Jadi keselamatan untuk semua orang, bukan hanya untuk kita, saudara, tetapi untuk semua orang yang mau menerima keselamatan itu. Amin. Puji Tuhan, luar biasa kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Saya sangat diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, karena saya pun harus dibawa bertumbuh dewasa. Tuhan tetap bawa saya dia lewat progres, ya, di setiap hari. Seringkali kita mengalami kejatuhan, kita marah, ya, tetapi itu semua harus dikontrol, karena Tuhan katakan harus ada penguasaan diri untuk mengontrol setiap tindakan kita, setiap sikap kita. Kita harus bisa mengatur dan mengontrolnya. Itulah penguasaan diri yang dikatakan oleh firman Tuhan, di mana kita harus berbuah di dalam roh dan kebenaran, yaitu buah roh, yaitu 9 buah roh harus ada di dalam kita, harus ada di dalam kehidupan kita. Amin. Agar hidup kita boleh cemerlang di hadapan Tuhan dan juga di hadapan dunia ini. Agar dunia, yaitu orang-orang yang belum diselamatkan, mereka boleh datang mencari Tuhan, karena melihat kehidupan kita
cemerlang kehidupan kita, memancarkan terang Tuhan yang ajaib. Amin. Puji Tuhan, biarlah kebenaran firman Tuhan pada hari ini boleh memberkati kita semua, dan biarlah Tuhan terus akan menolong kita, dan Roh Kudus akan terus menuntun kita karena Dia adalah penolong kita. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan berdoa untuk setiap pokok doa kita. Bapa di surga, terima kasih Bapa untuk setiap kebenaran firman Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada kami pada hari ini, karena Tuhan yang sudah bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, biarlah Tuhan meteraikan kebenaran firman-Mu di dalam setiap hati kami, setiap orang yang mendengarkan firman-Mu Bapa, dan biarlah firman itu boleh tetap tinggal diam di dalam lubuk hati kami yang paling dalam, agar firman itu boleh membawa kami bertumbuh, dewasa, dan berbuah di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Bapa, Tuhan tolong kami semua, karena kami tidak dapat berjalan sendiri seperti firman-Mu katakan. Di luar Tuhan kami tidak dapat berjalan sendiri. Kami tidak dapat berbuat apa-apa. Oleh sebab itu biarlah Tuhan tolong terus kami. Tuhan pimpin setiap langkah kami Bapa. Dan Tuhan terus Bapa bawa kami untuk tetap maju, teguh, berdiri teguh di dalam Tuhan. Di dalam situasi apapun, di dalam keadaan apapun, kami mau tetap setia. Kami mau tetap taat kepada Tuhan, untuk tetap bersekutu dengan Engkau, melekat kepada Tuhan, dan beribadah dan berbakti kepada Tuhan sampai Tuhan kembali. Terima kasih Bapa, kami serahkan terus setiap pokok doa kami yang begitu banyak untuk disebut satu persatu, tetapi Tuhan Maha Tahu, Tuhan yang akan menjawab menurut kehendak-Mu. Terima kasih Bapa untuk setiap jawaban doa yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Bapa, kami serahkan setiap keluarga-keluarga yang belum diselamatkan. Biarlah Tuhan lawat mereka, Tuhan jamah, Tuhan bawa mereka, selamatkan mereka Bapa. Terima kasih Bapa, kami juga menserahkan para leader negara, pemerintah, bangsa-bangsa. Biarlah Tuhan juga yang membawa mereka untuk bertobat, agar mereka tidak merusak bumi ini dengan nuklir Bapa. Bapa, kami juga menserahkan keluarga-keluarga yang berduka. Biarlah Tuhan berikan mereka kekuatan dan penghiburan, dan Tuhan bawa juga mereka untuk bertobat agar mereka boleh diselamatkan. Bapa, serahkan gereja-gereja hamba-hamba-Mu. Bapa, biarlah Tuhan juga bawa mereka semua untuk bertobat agar mereka boleh diselamatkan. Bapa, kami mau serahkan Bapa setiap kehidupan kami di setiap hari. Biarlah Tuhan yang pimpin kami di setiap langkah kami Bapa, dan kami mau serahkan Bapa cuaca di setiap hari Bapa, Tuhan pencipta alam semesta yang masih terus mengatur dan mengontrol cuaca di atas muka bumi ini Bapa. Kami percaya Tuhan yang akan terus menyertai kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sampai pada akhir zaman. Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan Bapa orang-orang sakit, anak-anak yang sakit. Biarlah Tuhan lawat mereka, Tuhan jamah tubuh mereka yang sakit, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Terima kasih Bapa untuk berkat-berkat yang Tuhan sudah limpahkan kepada kami, untuk memberkati orang-orang yang memerlukan pertolongan-Mu. Bapa, kami mau serahkan Bapa semua hanya di dalam tangan-Mu, dan terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami pada hari ini. Semua karena anugerah-Mu, semua karena kemurahan Tuhan, semua karena belas kasihan Tuhan dan kebaikan Tuhan yang masih menyertai kami sampai hari ini. Bapa, kami serahkan seluruh hidup kami hanya di dalam tangan-Mu, dan kami berdoa. Kami juga serahkan terus Missions and Prayer House. Biarlah Tuhan terus menyertai dan memberkati mission, karena mission adalah milik Tuhan. Pakailah mission untuk menjangkau jiwa-jiwa lewat sosial media Bapa, agar banyak jiwa boleh datang kepada Tuhan dan mencari Engkau dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Dan kami mau kembalikan semua hormat, pujian, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Bapa, kami memuji kebesaran-Mu. Bapa, ampuni kami akan dosa dan kesalahan kami, pelanggaran kami terhadap Tuhan. Kami mohon belas kasihan-Mu dan kemurahan-Mu untuk mengampuni kami semua, umat manusia, orang-orang berdosa, jiwa-jiwa, keluarga-keluarga, bangsa-bangsa. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semuanya di dalam tangan-Mu, dan kami berdoa hanya di dalam satu nama, yaitu nama di atas segala nama, nama-Mu yang berkuasa, nama-Mu yang kudus dan mulia, nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan kekal. Kami mengucap syukur, kami berdoa dan berterima kasih hanya kepada-Mu, ya Aba, ya Bapa, yang sudah mengajar kami berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin, amin.
Puji Tuhan, praise God. Kita sudah sampai kepada akhir kebaktian mission pada hari ini. Puji Tuhan, praise God. Kita akan angkat pujian. Then sings my soul. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou how great thou art, how great thou art. You are so great, Lord. You are so great. How great thou art. You are so great. Terimalah berkat Tuhan, kasih Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kembali. Kita hidup bersama dengan Tuhan di rumah Bapa yang kekal untuk selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Sampai berjumpa pada waktu-waktu yang akan datang. Stay blessed, stay safe, and stay strong. God bless us all. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin, amin, amin. Have a blessed day.